Infinix bikin laptop. Bukannya dia brand smartphone ya? Kenapa dia berani-beraninya bikin sebuah laptop gaming pula? Itulah, langsung kita coba. Infinix GT Book. Sebelum kita bahas laptopnya, gue pengen kasih tahu dulu ke kalian kalau Infinix GT Book ini ada beberapa seri tuh. Entah prosesornya atau VGA-nya yang beda-beda tuh. Kalau soal prosesor sih mereka ada beberapa macam tuh. Kayak i5-nya tuh ada dua jenis, yang Gen 12 sama Gen 13. Terus ada i7, terus ada yang i9 juga. Jadi cukup banyak ya. Dan yang kita bahas ini dia pakai seri i5 12450H, yang which is harga di market itu ada di kisaran 11 jutaan deh setahu gua. Dan ya mereka bandrol harga laptop ini tuh ada di 12,7 jutaan, yang harganya lagi-lagi cukup mirip dengan Intel i5 Gen 13 harusnya yang ada di market nih ya. Tapi fun fact-nya, laptop Infinix GT Book ini dia datang dengan RTX 3050 yang VRAM-nya tuh ada di 6 GB, bukan 4 GB kayak di market tuh. Jadi disinilah pembedanya, kenapa dia punya harga di 12,7. Selain VGA-nya yang cukup berbeda ya, di sisi desain dia juga cukup unik tuh. Dia pakai bahan full metal yang kita rasa ini jauh lebih solid dibanding yang ada di market. Harga market 12 jutaan itu pastinya masih pakai plastik tentunya. Di sini mereka pakai metal yang artinya Acer-nya itu jauh lebih solid tentunya. Gue coba tes dengan Acer Nitro yang harganya juga ada mirip-mirip di situ di market ya, yang pakai i5 Gen 13 harusnya. Dia itu Acer-nya kerasa enakan pakai Acer yang dibalut sama metal deh pokoknya. Apakah ini masalah yang krusial? Menurut gue ini 50-50 ya. Kalau kalian tipenya yang suka banget bawa keluar ruangan laptopnya, buka tutup ini cukup krusial ya kan. Mending pilih yang bahannya lebih solid deh, biar aman aja untuk kedepannya gitu kan. Karena di situ kan juga ada kabel yang nyambungin ke layar ya. Nah, kalau kalian tipe yang ya nggak penting lah, gue lebih penting spesifikasi gitu ya, mungkin kalian bisa pilih ke market yang lain gitu. Masih di sisi desain, di bagian depan dari laptop ini tuh menarik banget ya. Kita tahu Infinix adalah smartphone kan, belakangnya itu kan ada bulat-bulat ya di HP-nya mereka tuh. Dan di laptopnya juga sama persis ya. Menarik sekali, beda dengan laptop-laptop gaming yang sekelasnya. Di bagian bawah juga kalian bisa lihat ada sebuah RGB strip yang di atas pen itu. Nah, itu biasanya ada di seri-seri mahalnya ROG. Di sini cuma 12 jutaan kalian sudah dapat desain-desain ala-ala kelas atas ya. Untuk layarnya, dia pakai ukuran 16 inci IPS 16:10 yang color gambutnya diklaim ada di 100% sRGB dengan maksimal brightness di 300 nits, tapi sayangnya refresh rate-nya ini ada di 120 Hz. Kita tahu lah, kalau namanya laptop gaming, mestinya mereka punya minimal refresh rate itu ada di 144. Atau apalagi era sekarang adalah era dimana orang banyak main game kompetitif juga ya. Jadi 144 Hz juga cukup menentukan banget ya buat dipilih sama konsumen atau enggak. Jadi di sini mungkin kalian bisa pertimbangkan kalau layar ini cuma 120 Hz saja, kayak layar smartphone ya. Oh ya, tadi gue ketinggalan ya, selain tadi ada engsel dan desainnya yang metal itu, bobot dari laptop ini tuh cukup terbilang unik ya. Dia ada di 1,9 kiloan, paling mentok di 2 kiloan lah kalau kita salah timbang ya. Dan yang gue pakai sekarang nih yang Acer Nitro 5 ini, dia ada di 2 kilo 2, dan memang secara angka ini cukup tipis, cuma mungkin selisih 200 graman. Tapi pada saat gue taruh ke tas ataupun tenteng, itu laptop kerasa ringan banget sih. Padahal gue expect ini kan bahannya metal, lapisnya ya kan, dan ya harusnya sih berat ya kan. Rupanya enggak juga, dia cukup masih ringan bisa dibilang. Selain bobot, ada hal menarik lagi, yaitu di bagian keyboardnya. Cukup unik, biasanya laptop gaming itu keyboardnya punya driver distance yang cukup tinggi, apalagi ya seri-seri yang gaming banget lah ya, entah Nitro, Asus TUF, atau ROG sekalipun, dia punya driver distance pasti WASD-nya ditinggiin, sisanya yang gak terlalu beda jauh sih. But di sini jauh lebih pendek, dan ya bisa dibilang ini cukup mirip dengan travel distance yang ada di laptop office ataupun yang non gaming gitu. Jadi ya ini preferensi aja. Kalau gua jujur gue lebih suka yang travel distance-nya tinggi ya. Dan di sini ya travel distance-nya rendah. MacBook juga travel distance-nya rendah, jadi mungkin menurut gue ini ada marketnya tersendiri sih. Lanjut di sisi gaming experience, so far
Cukup mengejutkan. Kalau kalian lihat si touchpad-nya itu kan punya posisi yang cukup aneh ya, agak ke kiri gitu. Tapi pada saat gua ngegame pakai mouse ya, ngegame Valorant gitu, kan jempol gua itu agak sedikit nyentuh dengan si touchpad-nya ya. Tapi surprisingly dia nggak mengganggu performa ngegame gua. Dia nggak kayak gimana ya, mengganggu pergeser-geser gitu. Dan padahal jempol gua ada di atas touchpad-nya itu. Ngomongin game Valorant-nya, langsung aja kita bahas lah FPS-nya ada di berapa ya. Untuk Valorant dia ada di 210 FPS, ada settingan low tentunya. Dan untuk game AAA kita pilih ada Shadow of Tomb Raider, FPS-nya tuh ada di 97 FPS. Gua nggak tahu kenapa di gua cuma 97, padahal di channel sebelah bisa dapat 99. But dengan spesifikasi kayak gini, kalian tenang aja. Buat game-game AAA lainnya itu kan masih bisa libas kok. Mau Cyberpunk, mau apalagi EAFC yang paling baru sekarang. Itu kan tetap bisa mainin kok. Lanjut ke bagian sisi krusial lainnya, yaitu ada sisi storage ya. Dia pakai SSD 512 GB PCIe 4.0 dengan speed rate-nya ada di 4976 MB per second dan rate-nya ada di 1381 MB per second. Tapi sayangnya, laptop ini tuh nggak punya slot ekstra. Jadi solusinya hanya ada dua. Kalian mau ganti itu 512 GB ke 1 TB atau lebih, ataupun kalian pakai hard disk atau SSD eksternal yang bisa dibilang speednya juga bakal berkurang tentunya, tergantung portnya ini sendiri kan. Dan ngomongin port, di sisi port ini kalian akan kehilangan ada satu buah port yang cukup penting, yaitu RJ45. Di sini nggak ada sama sekali RJ45. Kalian bisa lihat, gue kasih lihat portnya. Apakah kalian masih tetap bisa akses RJ45? Jawabannya itu tentu bisa, tapi kalian harus punya converternya, entah ke USB Type A ataupun ke USB Type C ya. Lanjut ke pengetesan baterai. Sebenarnya kita nggak bisa ngetes baterainya, tapi kita ambil aja data dari Pem Channel yang minjemin kita laptop Infinix GT Book ini ya. Thank you buat Pem Channel udah minjemin kita buat ngecek si Infinix GT Book ini. Karena jujur gue cukup penasaran, dan ini kan laptop datangnya dari brand smartphone ya. Jadi cukup unik sih menurut gue. Yang bisa kita lihat di sana, mereka bilang itu laptop bisa tahan di 5 jam. Dan menurut gue 5 jam bukan hal yang cukup wow, tapi bisa dibilang standarnya laptop gaming zaman sekarang ya. Bisa tahan di 5 jaman. Kalau mau dibawa keluar sih lumayan cukup oke, cukup aman sih buat ngerjain kayak Office lah, Excel lah ya kan, ataupun Google Meet di luar, itu masih aman-aman aja. So gimana menurut kalian? Apakah Infinix berhasil membuat laptop gaming atau mereka tetap harus bikin smartphone gaming aja? Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua di sini laptop kayak dengan spesifikasi ini ya, mungkin ini masih cukup reasonable secara harga, desainnya juga cukup menarik ya malah. Tapi memang di sisi storage aja dia agak dipangkas ya. Cukup disayangkan sih. Namun dengan build quality dan desain yang lagi-lagi dia pakai bahan metal, ini cukup diapresiasi ya, karena kita bisa dapat sebuah laptop dengan build quality lapisan metal, jadi bisa lebih solid sih laptopnya, dan bobotnya juga cukup ringan tuh. Dan secara spesifikasi juga ini bisa lah tahan 2-4 tahun ke depan, atau 2-3 tahun ke depan deh. Kalau 4 tahun kayaknya terlalu jauh deh ya. Ya kita nggak tahu lah kedepannya apakah chipset akan lanjut berkembang cepat, apakah hanya mengandalkan AI aja, kita mah nggak tahu ya. Karena di sekarang ini kan kita lihat prosesor semua AI-an ya, jadi dia punya compute buat AI sekarang ya kan, kayak apa tuh, Intel generasi yang ultra itu kan itu AI banget tuh. Jadi ya kita lihat saja nanti kedepannya bagaimana perkembangan laptop. Segitu dulu untuk pesan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gue perlu apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu, gue Mike pamit diri. Bye bye. Oh ya, kasih tau gue bagaimana setup kayak gini ya, apakah menarik nih? Ya kan? Boleh komen di bawah.